Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina amma ba'du. Dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian memperkuat akidah kita dengan dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga salawat kepada Nabi, keluarga Nabi, kepada sahabat dan tabi'in, dan termasuk kita semua yang hadir, baik yang ada di Indonesia, khususnya wabil khusus teman-teman di majelis Rodotul Darun Najah, ya, Majelis Darun Najah di Hong Kong. Juga ada yang di Taiwan, ya. Juga ada di Malaysia. Ya, mana lagi anggota kita? Alhamdulillah. Mengawali pertemuan kita dan pertama ini pengajian kita sesuai permintaan teman-teman yang haus ilmu, bukan haus apa-apa, haus ilmu. Walaupun di tengah kesibukan bekerja, padatnya rutinitas dan waktu yang sangat berbeda, kondisional juga berbeda, cuaca juga berbeda. Jakarta malah hujan saat ini, alhamdulillah. Dan yang utama, malam ini kebetulan juga ada di malam yang penuh barokah, di malam Jum'ah, ya, malam Jum'ah Sayyidul Ayam, Ratu Nedina, ya, jadi penghulunya hari adalah hari Jum'ah. Hari Jum'ah, malam Jum'ah, insya Allah penuh berkah. Nah, berdasarkan itu, mengawali bismillahirrahmanirrahim, karena kata Nabi, sabda Nabi, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Artinya apa? Setiap perbuatan yang baik dipandang agama tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, kondisi kita, kata Nabi, kurang berkahnya. Bahwa akto, bahkan dalam riwayat yang lain, seperti binatang yang tidak ada anggota tubuhnya sebagian, jelek, ya. Oleh karenanya di awal ini kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mau masak, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngawiti kerja, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngawitin ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya semua perbuatan yang dipandang baik menurut agama. Baik tapi tidak baik menurut agama, maka tidak termasuk baik. Contohnya apa? Menurut yang lain baik, tapi kata agama tidak baik. Jangan diawali bismillah. Misalnya agar sukses nyolong, kata yang nyolongnya mah baik. Tapi bismillahnya ketika nyolong, ketika nyopet, ketika jamrat, ketika rampok, maka itu tidak baik. Gitu ya. Dan juga tidak boleh mengucapkan nama Allah ini saat kita masuk ke kamar kecil. Ya, maka kamar kecil itu ada doanya khusus ya. Doanya khusus ada kan, udah pada hafal ya. Masuk toilet, masuk hamam, masuk kamar kecil, belum hafal? Ya, nanti kita ajari. Nah, itu ada doanya khusus ya. Nah, itu. Ya. Bahkan mau nyembelih binatang yang dimakan dagingnya menurut agama boleh, maka diawali ketika nyembelihnya bismillah. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahimnya tidak disebut. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim tidak disebut? Karena tidak kecocokan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kaya-kaya bunuh binatang. Nah, itu ya. Oleh karena cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimah yang maha suci. Dengan mengawali bismillah, maka insya Allah perbuatan pekerjaan kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu teman-teman, semua awali perbuatan yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahman kang pari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahim kang pari nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat boloko. Itu kalau faswahah menurut ngaji di pesantren ya. Apa tuh artinya dengan menyebut nama Allah? Allah tuh yang memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh yang memberi nikmat besar. Besar di sini karena penerimanya banyak, bahkan seluruh makhluk. Baik manusia ya, manusia muslim, manusia kafir dapat. Binatang, tumbuhan, udara, pokoknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi mendapatkan Rahman Allah. Jadi kang pari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia, kata Jawanya boloko, dunia saja. Ya. Nah, untuk akhirat itu ada di Ar-Rahim. Allah tuh punya sifat Ar-Rahim. Ya. Pengasih kepada khusus hambanya saja yang masuk surga. Penerimanya sedikit kelak di akhirat, tapi jumlah nikmatnya besar. Sehingga dalam keterangan yang lain, innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmah. Allah itu menciptakan rahmat 100. Satu diturunkan ke bumi, 99 ditahan dulu untuk hamba Allah yang masuk surga. Masya Allah ya, yang satu rahmat aja begitu nikmatnya kita. Dan ini udah dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Dan Allah tidak pilih kasih. Orang Hong Kong yang komunis dapat, orang Hong Kong yang agama Kristen dapat, orang Hong Kong yang agama Buddha dapat, orang muslimnya dapat semua di dunia mah. Nah, baru di akhirat nanti berbeda. Makanya kita kan selalu yang penting mah teman-teman, kerja itu ada di rahmat Allah, ada dalam rahmat
Allah, ada dalam kasih sayang Allah. Ya, karena kasih sayang manusia mah temporer. Temporer itu apa? Terbatas. Iya. Pertama, ketika kita minjem duit dikasih. Yang kedua, setengah ngasihnya. Yang ketiga, datang mulu. Nah, itu dia. Jadi terbatas. Ya, sementara sayangnya Allah itu tidak terbatas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Makanya teman-teman kita perhatikan nih, sama Syekh Mahfud, sama Kang Oni, sama Ustadz siapa yang dari Bandung, Sukron Makmun, ya, ada lagi Kang Henry atau ustadz-ustadz yang lain, ada Ustadz Nurul teman Abah di situ, ternyata ada Ustadz Monas, siapa lagi, banyak itu ustadz ya, luar biasa. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak akan mampu dari pagi sampai malam kerja sambil chatting, sambil ngobrol di majelis, luar biasa. Ini iya, orang lain mah nggak tahu kita lagi ngobrol sama siapa, sama anak-anak sana. Padahal anak di sana itu mungkin yang lagi ngepel lah, ngelap kaca lah, yang lagi ke pasar, yang nyari baterai nggak ketemu. Wah, itu semuanya karena rahmat Allah. Kita ninggalin anak, emak, bapak, ya, suami mungkin, keluarga. Siapa yang gak rindu sama anak? Tapi karena tanggung jawab yang besar dan dengan iringan rahmat Allah kita mampu bekerja walaupun berat, walaupun mungkin terasa beban. Tetapi karena dengan rahmat Allah semuanya menjadi ringan. Makanya kita sangat mengharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi yang penting mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat. Sekarang lagi panen ya. Panennya awalnya di Wuhan, di Cina, nyebar ke Hong Kong, nyebar ke beberapa negara sampai masuk ke Saudi. Panen apa? Panen wabah. Wabah apa? Corona yang dunia sangat menakutkan. Sampai umroh ditutup sampai saat ini ya. Ka'bah aja sekarang orang nggak bisa tawaf mendekat ke Ka'bah karena dibenteng. Tawaf bisa tapi tidak bisa mendekat ke Ka'bah sementara. Semuanya karena corona ya. Corona. Ya takut iya, tetapi takut yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, selama kita beriman, menguatkan tauhid kita, melaksanakan kewajiban kita, ikhtiar, berdoa kepada Allah. Iya sih, pakai masker, iya, cuci tangan, iya. Kita bahkan sehari semalam 5 kali sholat fardu yang pokok itu plus sudah cuci tangan. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir, gak usah takut. Kita masih ada irodah dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dilindungi. Kita pada ketakutan sekarang lihat bom atom yang begitu besar ketika Iran sama Iran sama Amerika gambaran mau perang, takut. Besar senjatanya. Allah mah cukup kasih yang kecil aja, kuman ya, penyakit, takut dunia semua itu. Ya, itulah masih ada kuasa. Maka kita di awal ini memberikan pemahaman, menambahkan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak usah khawatir. Selama kita di jalan Allah, berkasih sayang dengan sesama, menyambungkan silaturahim, ukhuwah, berbuat kebaikan, maka selama itu Allah insya Allah menyayangi kita. Nah itu, ini kan baru muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah oleh karena itu teman-teman, jangan lupa
Setiap perbuatan yang baik menurut agama awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan ada amalan nih. Ini ijazah langsung walaupun tidak ketemu sama teman-teman. Artinya ketemu secara langsung, tapi kita ketemu melalui media, ya, media apa ini namanya? Lain, ya. Kita di sini di Pondok Bambu, teman-teman di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di Malaysia. Kata guru dulu, ini kitabnya lagi dipegang mabahannya. Kalau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali baca dalam keadaan berwudu, maka insya Allah pada malam itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali tadi? Berapa kali? 21 kali sebelum tidur dalam keadaan berwudu. Maka ya Bismillahirrahmanirrahim aja 21 kali. Ya 21 kali dalam keadaan berwudu sambil tidur, maka insya Allah berkahnya malam ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, karena kita lagi musim penyakit, musim wabah, nah, tidak ada salahnya kita membaca ini, ya. Nah, itu hikmah yang bisa kita amalkan untuk perlindungan, mohon perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kita malam ini mengawali juga dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua ini tadi kan karena rahmat Allah kita bisa ngaji malam ini walaupun jarak berbeda. Kita bisa silaturahim walaupun jarak jauh. Maka ini nikmat. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Maka kata Nabi, kalau tadi di awal Bismillahirrahmanirrahim, maka mengakhiri dari semua perbuatan yang dipandang baik menurut agama, akhirilah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kerja, Alhamdulillah. Selesai ngaji, Alhamdulillah. Terasa nikmatnya minum, Alhamdulillah. Terasa nikmatnya makan, Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya yang menghilangkan haus bukan air, tapi karena irodahnya Allah. Ketika makan kita kenyang, hakikatnya bukan nasi yang mengenyangkan, tapi rahmat Allah. Sekarang kita nikmat punya telinga, dengerin ngaji, Alhamdulillah. Ini hakikatnya mah rahmat Allah. Betul? Betul. Kalau bukan karena rahmat Allah dan Allah tidak berkehendak, maka sesuatu tidak akan terjadi. Maka di surah Yasin ada kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ketika Nabi Ibrahim akan nyembelih anaknya Ismail alaihissalam di Bukit Mina sana dulu, ya. Sampai Ibrahim kesal sama golok, kenapa tidak mempan ke lehernya Ismail? Padahal golok itu sangat tajam. Apa kata golok? Mana mungkin aku tunduk sama perintahmu, walaupun engkau nabi, engkau rasul, tapi engkau adalah makhluk Allah. Aku lebih taat kepada perintah Allah. Karena kata Allah, jangan sampai mempan tajammu kepada leher Ismail.
Maka ketika disembelihkan ke Nabi Ismail, gak mempan. Ketika dicoba ke batu dipukulkan oleh Nabi Ibrahim, maka batu itu pecah. Ini contoh. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke mana? Ke bara api. Nah, masih ingat gak cerita itu? Ya, apakah api menghanguskan badannya Nabi Ibrahim? Tidak. Ya, mengapa? Karena Allah tidak berkehendak. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin untuk Nabi Ibrahim, maka tidak terbakar. Raja Namrud disangkanya Nabi Ibrahim sudah jadi abu. Ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak api menghapuskan. Nah, itu ya. Maka teman-teman gini sekarang, kalau teman-teman sakit kepala, minum pil Dagorin. Pil Dagorin tahu? Pil Dagorin tuh itu yang kepala dibentur-bentur ke tembok, itu pil Dagorin namanya. Nyiksa diri. Ya, maka tidak boleh minum pil kita atau apalah obat. Bukan lahiriahnya obat yang menyembuhkan, tapi hakikatnya iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman harus punya keyakinan semua juga karena iradahnya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Kan sering dibaca surahnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itu kan ayat menjelaskan semua itu atas iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Kata Allah jadi. Kata Allah sembuh. Kata Allah jangan kasih sembuh dulu, biar dia merasakan nikmatnya sakit. Loh kok nikmatnya sakit? Karena ketika sehat tidak ibadah, ketika sehat gak mau ngaji, ketika sehat gak mau nimbrung di majelis kita. Nah, biar merasa nanti kalau sehat punya ajam kuat, ingin ngaji, ingin berbuat baik gitu. Maka ada yang ditahan dulu, gak cepet sembuh. Seumpama. Oleh karenanya semuanya kita harus memuji kepada Allah. Ya. Nih pelajaran catat. Puji itu ada berapa? Dek, kecilin Dek. Dek. Masih ada mah. Itu lagi anak saya lagi main. Nah, catat nih, puji ada berapa? Ada 4. Puji qadim, alal qadim, qadim, alal hadis, hadis, alal qadim, hadis, alal hadis. Puji apa? Qadim, alal qadim. Pokoknya qadim hadis, hadis qadim gitu ya. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Itu puji. Qadim alal qadim artinya apa? Puji Allah terhadap zatnya. Qadim alal hadis, puji Allah kepada makhluk. Hadis alal qadim, puji makhluk kepada Allah. Hadis alal hadis, puji makhluk dengan makhluk. Jadi puji itu ada puji Allah terhadap zatnya, puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk dengan makhluk. Makhluk itu artinya kita. Puji Allah kepada zatnya, Allah menyatakan Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Allah tuh maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir seumpamanya. Kemudian Allah kepada makhluk memuji para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Puji makhluk kepada Allah seperti kita habis makan nikmat mengucapkan alhamdulillah.
Selesai minum nikmat alhamdulillah. Nikmat malam ini bisa ngaji, alhamdulillah. Nambah teman, nambah sahabat di majelis kita ini kan nikmat. Banyak kenalan yang soleh-soleh, alhamdulillah. Tapi ketika kita dipuji, Siti cantik, misalnya Retno cantik, Bunda Sipa cantik, Amel cantik, Kang Oni cakep, Syekh Mahfud cakep, Kang Henry cakep. Maka kembalikan pujian dari kita itu antar kita kepada Allah. Ya, jadi kita tidak layak dipuji sebetulnya, yang layak dipuji hanya Allah. Maka ketika dipuji oleh antar kita, antar teman, kita ucapkan alhamdulillah. Yang memberikan cantik, yang memberikan cakep itu Allah, bukan emak bapak kita. Bukan emak bapak kita, tapi Allah. Maka ketika disanjung, ketika kita dipuji-puji, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Baik. Jadi puji ada berapa barusan? Ada yang hafal gak? Coba Baretno sebut. Mantap. Qadim alal qadim. Terus lanjutkan. Naam, qadim alal hadis. Hadis alal hadis, hadis alal qadim. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Apa artinya qadim alal qadim? Puji Allah terhadap zatnya, ya, pada zatnya. Qadim alal hadis, Allah kepada makhluk. Hadis alal qadim, berarti makhluk kepada Allah. Kalau hadis alal hadis, makhluk kepada makhluk, kita dengan kita, ya. Jadi qadim itu Allah, hadis itu makhluk. Makhluk itu ya ada binatang, ada manusia, banyak. Ya, jadi kita sudah memahami 4 macam puji. 4 macam puji. 4 macam puji apa? Diulang lagi. Iya, mantap. Siapa yang bisa mengartikan? Iya. Ya. Qadim alal hadis kepada makhluk. Betul. Ketiga, hadis alal, ya, puji makhluk. Ya, tempat. Alhamdulillah. Siapa tuh yang ngejelasin barusan? Mbak Siti catat, kasih hadiah. Ntar kalau ke Hongkong apa tak kasih hadiah, ya. Hadiahnya didoakan umur barokah. Ada yang ingat cerita Nabi Ayub gak waktu sakit? Ada yang ingat? Gak ingat ya? Nabi Ayub tuh nabi dan rasul Allah yang diuji oleh Allah, badannya busuk, borok, bisulan. Ya, borok, banyak belatungnya, digerogotin belatung. Betul ya? Pernah dengar ya?
Nah itu kan awalnya iblis iri. Kenapa? Karena Nabi Ayub kan hartanya banyak, anak-anaknya. Ya, akhirnya kata iblis, ya Allah izinkan aku, kita coba aja Ayub tuh dikasih ujian. Akhirnya dimasukkan wabah corona. Kalau zaman sekarang maksudnya. Ya. Ini mah perumpamaan ya. Iblis iri karena Nabi Ayub dalam keadaan kaya masih tetap ibadah. Tapi iblis izin dulu sama Allah. Kita uji. Kata Allah, silahkan saja. Pasti hambaku walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dia akan tetap sujud kepadaku, kata Allah. Iblis nggak percaya. Akhirnya dimasukkanlah wabah, bibit penyakit. Mungkin sekarang itulah, mungkin karena lagi trennya wabah corona. Ya, akhirnya sampai badannya apa tadi? Busuk ya. Tapi semakin penyakitnya berat, Nabi Ayub semakin hebat ibadahnya. Kata guru Abah dulu di pesantren, saat sujud malah jatuh belatungnya itu. Selesai sholat diambil lagi, dimasukkan lagi gitu. Kalau kita mau boro-boro ya. Nah itu akhirnya Allah memuji kepada Nabi Ayub alaihis salam. Coba siapa yang bisa nebak? Puji apa itu namanya? Allah memuji Nabi Ayub. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Yang pertama, yang kedua tadi siapa? Baik, ya catat. Mbak Siti catat ya. Qadim alal hadis. Nah itu ya satu contoh. Teman-teman, jadi kalau dipuji kita segera ucapkan apa tadi? Iya, kalau disanjung sama teman kita ucapkan apa? Iya, karena kita mah tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji adalah Allah. Mana dalilnya? Dalilnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah kalau gitu teman-teman, supaya kita berkah, supaya kita manfaat, yuk kita bersyukur kepada Allah. Bisa ngaji, alhamdulillah ya, jaraknya ini berkah nih, kita syukur ya. Syukur mengakui nikmat Allah di lidah dalam bentuk memuji kepada Allah. Syukur itu menyatakan nikmat Allah di hati. Dengan apa? Dengan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah. Syukur itu menyatakan nikmat Allah di anggota badan kita. Dalam bentuk apa? Mengerjakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah ini baru mukadimah nih ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Satu dah. Sebetulnya panjang bahasanya, tapi karena waktu. Alhamdulillah kita sudah. Kemudian tadi diawali dengan apa? Dengan syahadat, ya, menguatkan akidah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sya-nya besar. Ya. Ha-nya besar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini
insya Allah kita kan Islamnya Islam dari engkong kita, kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, Muslim, Islam, kita juga alhamdulillah jadi orang Islam. Ya bagi mereka yang non Muslim mau ke Islam harus bersyahadat, kita mah nggak usah. Tinggal kita apa? Tinggal memahami, memantapkan makna dari syahadatnya. Ya, yang ringan aja lah teman-teman ya. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, maka tidak boleh lagi menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Buddha, Tuhan patung, Tuhan keris, Tuhan batu ali, ya. Tidak boleh mempercayai kepada kekuatan selain Allah, ya. Hanya Allah Tuhan kita, Rabb kita, sehingga dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah tuh mana? Allah tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Siapa yang mau baca surah Al-Ikhlas? Monggo. Ada yang mau baca gak? Ada yang? Ya, siapa? Monggo. Shadaqallahul azim. Nah, itu kan di situ menjelaskan Allah itu ahad, Allah itu tunggal, ya. Allahu ahad. Maka tidak boleh meyakini ada Tuhan yang lain. Allahus somad, Allah tempat bergantung, meminta. Iya, jadi kita kalau minta kepada siapa? Iya, itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dulu teman-teman yang masih di kampung, mungkin yang pernah ngaji di kampung, kita pernah belajar apa itu ikatan iman atau aqdul iman, ya. Ada yang pernah nggak dulu? Kalau belum, nanti kita ajarkan. Belum? Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakal liman. Itu nama Allah. Kalau tadi teman-teman yang baca Asmaul Husna siapa tadi? Asmaul Husna tuh nama-nama Allah. Iya, itu dilazimkan, zikirkan, dawamkan. Alhamdulillah di majelis kita menjadi rutin. Insya Allah berkah. Apa juga punya bulanan majelis zikir Asmaul Husna tuh di sini tiap 1 bulan sekali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min,
ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, dan seterusnya ya, luar biasa itu. Nah itu ya, itu asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah dan Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul lagi setelah kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Pernah gak di Indonesia orang ngaku, ada yang ngaku jadi Nabi? Nah, ya betul ya. Termasuk yang terbaru kemarin ya. Yaitu yang ibu-ibu apa itu yang kedatangan Jibril, bisa datangin Jibril, bisa datangin Nabi Muhammad itu. Dia sudah ngaku udah taubat sih sekarang ya. Pernah ya dibaca ya? Iya gak? Ah itulah. Kemudian di Bogor pernah juga ya, dulu kedatangan Jibril. Saya ingat Abah belum pernah Jibril tuh turun di Bogor menurunkan wahyu belum ada. Jadi yang penting tidak boleh ada keyakinan ada Nabi, ada Rasul setelah kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling pokok ya. Nah kemudian terakhir teman-teman, kita bersolawat kepada Nabi. Semoga rahmat Allah untuk Nabi, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk pengikutnya. Keluarga Nabi itu Bami ada dua, keluarga jauh, keluarga dekat. Basiti, keluarga Nabi itu ada dua, ada makna dekat, ada makna jauh. Artinya yang dekat, artinya yang jauh. Kalau keluarga Nabi yang dekat ya itulah keluarganya, istri-istrinya, putra-putranya, ya, dan keluarganya. Kalau keluarga yang jauh, keluarga jauh, ya seiman, seislam, tapi kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita beriman. Insya Allah kita juga keluarga Nabi. Ya. Ada sahabat Nabi. Sahabat itu siapa? Sahabat yang pernah berteman, bergaul bersama-sama Nabi, tapi dia beriman. Ya Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya. Walaupun gaul sama Nabi, ketemu Nabi, lihat Nabi tapi tidak beriman, maka itu bukan sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Dia melihat Nabi, pernah bareng sama Nabi tapi tidak mau beriman, maka tidak termasuk sahabat. Jadi sahabat Nabi itu orang yang pernah gaul bareng sama Nabi tapi dia beriman. Kalau tidak beriman walaupun pernah lihat Nabi, tidak termasuk kategori sahabat. Makanya selalu didoakan di muqaddimah kalau mau MC, mau ceramah, tadi yang MC siapa? Wa ala alihi wa ashabihi, itu mendoakan keluarga Nabi, sahabat Nabi, termasuk umatnya. Dalam muqaddimah mau ceramah atau mau MC kan suka disebut ya. Nah, makanya ini sama Abah dijelaskan dulu di awal biar kita tahu. Kita kok ngomong gini sih awal mau MC harus begini, mau ceramah. Kenapa? Karena kita ada kewajiban untuk menyebut nama Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah. Kemudian syahadat. Kemudian sholawat. Ini mesti dilakukan di awal-awal majelis kita. Dalam bentuk apapun ya. Di majelis itu banyak caranya, berbeda satu sama yang lain, tapi pada intinya sama. Baca Asmaul Husna kan beda-beda. Di majelis ini begini, di sono begini, di sini begini, gak apa-apa, intinya sama. Betul gak? Betul jawabannya ya. Abah yang ngomong, Abah yang jawab. Siap.
Coba sekarang kita tes. Kita tes. Tesnya enggak? Tesnya siap. Siapa, apa itu artinya sahabat barusan? Sahabat Nabi itu apa artinya barusan? Orang yang pernah bergaul, ya bertemu Nabi dan beriman. Tapi kalau tidak beriman bukan termasuk sahabat. Nah itu yang suka kita doakan di awal ceramah dalam bahasa Arab, di awal MC, mendoakan mereka dan juga mendoakan umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala ali. Nah inilah betapa pentingnya kita ngaji ya. Dan dari kemarin abang nggak mau kalau sifatnya umum, kalau mau rutin mendingan ada pegangan aja biar benar-benar ngaji. Jadi nggak ngelantur, ada pegangan, teman-teman juga ada masukan gitu ya. Jadi kalau abah gitu nanti ini kan baru mukadimah nih, baru pembukaan ya, baru pembukaan untuk malam ini. Mari kita akhiri dengan doa. Berdoa semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah, berkah umur, berkah rizki, selalu kita dilindungi ya, keluarga yang ditinggal dalam naungan Allah, tenaga yang terkuras, cucuran keringat yang terkuras, semoga diganti oleh keberkahan kasih sayang Allah ya. Cita-cita kita tercapai. Insya Allah bisa membahagiakan orang tua, keluarga dengan hasil jerih payah kita ini. Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu selama kita di luar negeri untuk kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai keluar dari tujuan. Ya Allah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami saat kami kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni aniaya kami, zalim kami. Andaikan Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa aj'alna minar rasyidin. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu, cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan, bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir, menyebut asma-Mu, melaksanakan apa yang diperintahkan-Mu, menjauhi apa yang dilarang-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kekuatan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan rutinitas kerja kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu tenaga yang terkuras, keringat yang terkucur di negeri, di rantau ini menjadi keberkahan buat ayah kami, ibu kami, anak kami, dan keluarga kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, sayangilah kedua orang tua kami, berkahkan umurnya,
berkahkan rezekinya, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada ayah ibu kami, untuk membahagiakan ayah ibu kami, untuk merawat ayah ibu kami, untuk menunggui ibu bapak kami yang sedang sakit. Berikan kesempatan kepada kami yang terbaik untuk ada di sisinya saat orang tua kami dalam keadaan tua dan renta. Kamilah yang menyuapi nasinya, kami yang memberikan minumnya. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami yang terbaik untuk membahagiakan ayah dan ibu kami. Selamatkan dunianya, wa husnul khotimahkan akhir hayatnya. Bagi kedua orang tua kami atau salah satu di antara keduanya yang sudah terkujur seorang di alam kubur, di malam Jumat yang penuh berkah ini kami mohon kepadamu ya Allah, berkahkan kuburnya, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, hindarkan daripada siksa kubur, masukkan ke dalam surgamu, hindarkan daripada siksa api nerakamu. Ya Allah, ya Rabbana, berilah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rizki yang barokah, kesehatan, kekuatan, dan perlindunganmu dari wabah virus corona yang sedang merajalela. Kami hanya kepadamu mohon pertolongan ya Allah, kami hanya kepadamu beribadah ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami lahir dan batin, sehingga kami bisa berkhidmat untuk agama, untuk keluarga, untuk negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدرك غريق المعاني